News TV, balik lagi sama aku Hana di Up News Podcast. Kali ini aku ngundang salah satu narasumber, seorang wanita cantik sekaligus pengusaha muda. Di podcast ini aku akan berbincang-bincang seputar bisnis apa aja sih yang dijalanin. Pasti nonton sampai habis ya. Halo Mbak Fitri. Halo. Makasih ya udah nyempetin datang buat ngobrol-ngobrol sama aku di sini. Sebelumnya Fitri boleh nggak sih kenalan dulu sama teman-teman Up News kita? Boleh, oke. Halo, nama aku Fitri. Aku mahasiswi semester akhir di Politeknik Negeri Bandung. Aku sekaligus owner dari FDS Floris. Oke. Fitri boleh dijelasin nggak sih awal mula kamu terjun ke dunia bisnis? Oke, awal mulanya tuh kan aku kuliah masih online kan. Jadi aku ngambil peluang-peluang yang bikin aku produktif gitu. Terus waktu COVID itu lagi tinggi-tingginya peluang masker kain. Aku tuh coba dari masker kain dulu. Nah, udah beres tuh COVID-nya, aku langsung ke aksesoris kayak bikin strap masker atau Yang buat masker tadi ya? iya. Oke. Terus udah dari situ aku langsung ke Floris. Langsung ke Paris. Oke. Selama awal merintis bisnis nih, apa aja sih yang pertama kayak jualan masker tadi ya? Kayak kenapa kepikiran gitu loh buat bikin masker? Itu bikin maskernya tuh bikin sendiri atau gimana? Oke, kalau awal mulanya tuh ya tadi kan gara-gara COVID, terus iya. aku nyari-nyari peluang kan. Nah, untuk bikin sendiri aku ajak saudara aku karena saudara aku tuh bisa ngejahit gitu kan. Nah, aku tuh kolaborasi sama dia. Aku yang modalin, dia yang bikinnya, terus aku yang promosinya juga. Untuk bahan dari maskernya apa? Kainnya? Iya, Kainnya kain. Fitri ngambil dari mana? Itu dari Pasar Cigondewa karena itu terbesar sih. Oh ya udah langganan juga kali Iya. ya. Terus dari motifnya juga mungkin bagus-bagus atau Iya. gimana? Lumayan bagus-bagus sih, lebih modern juga. Oke. Selain bisnis itu Fitri ada apa ya? Bisnis itu pasti berkembang kan? Iya. Kayak kita tuh kalau misalnya udah satu bisnis tuh kayak pengen lagi nggak sih? Karena kan udah tahu tuh untungnya kayak gimana. Nah, abis di bisnis masker kain itu Fitri ngejalanin bisnis apa lagi? Nah, dari situ aku ke manik-manik karena emang bener-bener gabut. Terus manik-manik itu lagi tinggi-tingginya juga. Manik-manik buat apa tuh? Manik-manik buat strap masker, kalung, cincin, gelang itu masih bisa sih. Nah, udah dari manik-manik itu aku langsung kayak udah agak sepi kan karena udah banyak kompetitor di mana-mana. Aku tuh nyari peluang lagi karena emang lagi butuh-butuhnya biaya. Nah, dari sih, situ apalagi COVID juga kan, Iya, bukan bener. apa semua orang juga ngerasain apa ya? Ekonominya Nggak stabil. Iya, nggak stabil. Selain itu ada lagi nggak sih bisnis yang kamu jalanin? Iya, dari semenjak manik-manik udah banyak kompetitor, aku tuh beralih nyari peluang lagi. Aku nyari yang lagi naik-naiknya tuh buket, karena di situ tuh lagi wisuda banyak-banyaknya universitas di Bandung tuh.
Fitri bisa tahu kayak orang-orang lagi butuh bunga tuh dari mana emangnya? Iya, awal mulanya tuh temen aku nanyain, karena aku cewek kan, pasti mungkin mereka tuh bilangnya aku tahu buket di mana. Nah mereka tuh pada nanya tempat jual buket tuh di mana. Nah aku tuh sambil cari-cari, waktu aku bantuin pesen tuh malah full semua. Jadi aku tuh nggak bisa bantuin mereka. Oh, jadi kayak temen-temennya tuh cuman sekedar nanyain tempat yang bikin buket, Iya. kayak buket bunga. Terus emang buket tuh ada apa lagi sih? Ada snack, coklat, ada request juga bisa. Oh, itu juga bisa. Oke. Menurut Fitri sendiri nih, buket kayak gini nguntungin banget gak sih? Yang nguntungin banget sih, soalnya bisa belanja buat diri sendiri juga bisa. Oke. Buat bantu-bantu juga keluarga. Iya, benar banget. Ih, mandiri banget kak. Oke, terus kayak pasti kan tiap kita ngejalanin sebuah usaha tuh pasti ada hambatannya guys. Pasti banyak Iya. banget hambatannya. Nah, cara Fitri buat ngatasin hambatannya tuh kayak gimana sih? Terus hambatan apa aja gitu selama ngejalanin usaha-usaha yang pernah Fitri jalanin? Oke, hambatannya tuh sekarang kompetitor itu ada di mana-mana ya. Terus aku tuh mulai beralih gitu ya, dari cuman Instagram sama WA doang. Aku cari-cari cara buat jualan di Shopee sama di marketplace. Gimana caranya buket aku bisa dikirim ke luar kota. Nah dari situ tuh aku mikirin nih gimana packaging yang aman buat nyampe ke tangan konsumen. Nah udah ketemu tuh taktiknya. Nah dari situ aku udah mulai jual di e-commerce. Oh, tapi sejauh itu pengirimannya aman-aman aja atau misalkan ada aja tuh komplainnya kayak misalkan barangnya kayak gimana? Ada aja sih, ada aja. Apa tuh? Karena mungkin nggak sesuai sama mau konsumen, warnanya, terus ukurannya, terus ada yang penyok juga dari pengiriman ekspedisinya. Nah dari situ tuh balik lagi barangnya ke rumah aku kan. Nah dari situ aku kirim ulang lagi. Ini rugi dong kalau kayak gitu ya? Ya lumayan rugi sih, cuman kalau kita nutup market dari marketplace ini, kita keuntungannya cuma dari Instagram sama WA doang, jadi berkurang juga. Kalau yang nggak sesuai request tadi kan sebelumnya tuh customer pasti apa ya, pasti Chat. iya pasti chat kamu, Iya. pasti konsultasi dulu. Iya. Kok bisa sih kayak ada miss kayak gitu? Iya. Apa alasannya kenapa gitu menurut Fitri sendiri? Iya, aku Sebagai selalu owner. tanya dulu kan, solusinya mau kayak gimana kak? Mau diganti uangnya apa diganti barangnya? Nah, selalu konsumen itu selalu fotoin dulu kan. Nah, dari situ aku tuh ngasih saran tadi diganti barangnya atau diganti uangnya. Nah, selalu mintanya tuh diganti barangnya. Jadi ya udah aku balikin lagi ke konsumennya maunya gimana. Terus itu barang-barang yang apa ya? Berarti barang-barang yang balik lagi ke Fitri itu Fitri apain? Ya otomatis aku buang sih karena udah penyok juga kan, udah double pengiriman Udah gitu. nggak bisa di ini juga kali ya? Iya. Udah apa? Dan Ya udah rusak. Iya. Oke, terus di selain buket bunga tadi bisa dijelasin secara rinci juga nggak sih kak? Kita bisa bikin apa aja gitu? Oh iya, kita tuh bisa sesuai custom konsumen ya. Dari waktu itu pernah ada Lego dari bunga itu. Oh iya waktu itu sempat rame juga Iya. kan? Jadi aku capek sendiri gitu harus nyusun. Oh emang harus nyusun sendiri? Iya, itu ngabisin waktu juga sih lumayan. Oke, itu selain itu yang apa ya? Yang menurut Fitri unik nih selain Lego itu? Terus aku pernah nih cuman gara-gara dia pesen 2 buket, tapi warnanya tuh ketukar, si kertasnya warna kertasnya Iya. doang ketukar. Dia tetap minta harus ganti dari di waktu itu juga. Jadi aku bayar ongkirnya balik lagi ke aku, terus aku bayar lagi balik ke dia. Ada aja ya yang Ada aja miss kayak gitu. Terus yang paling banyak diminati sekarang, nggak sekarang sih, yang paling banyak diminati sama konsumen yang order ke Fitri itu bucket berupa apa aja sih? Nah sekarang tuh lagi rame kayak gini nih, hologram, colorful kayak gini, terus bisa clear juga dilihatnya, karena ini tuh udah banyak juga penggemarnya, terus bestseller juga di toko aku. Contohnya kayak gini.
teman-teman kalau yang mau bisa order ya ke Fitri. Iya, betul. Kalian tuh bisa request juga order buket di aku tuh bisa request mau isi coklat, snack atau waktu itu pernah ada yang kena tapi aku manikin jadi bunga gitu. Untuk bisnis yang Fitri jalanin sekarang nih, kedepannya apakah ada ide-ide bisnis lain atau mau fokus di buket aja? Oke, kalau sekarang aku pengen punya toko offline-nya karena kayak kurang aja gitu kalau buket cuman jual di online doang. Orang-orang kan pasti pengen Pengen lihat isi langsung deh, ya. buat order kayak gitu tuh. Yang bikin sulitnya tuh apa sih? Kayak misalnya kita order nih, nah itu tuh kita ordernya tuh bisa 1 hari kayak gitu nggak sih? Bisa, tergantung pesanannya mau apa. Waktu itu pernah nih dia pengen pesen buket bunga, uang. Tapi pengen hari itu jam itu juga jadi kan harus dibikinnya tuh agak lama ya kalau uang. Kalau uang Uangnya. tuh mesti kayak gimana sih? Ya, aku tuh pertama kalau stok uangnya nggak ada, aku selalu nuker dulu tuh ke banknya. Nah dari situ aku lalu masukin ke plastik-plastik kecilnya, terus aku tusukin ke tusuk-tusukannya, terus udah deh dirangkai biasa. Untuk range harganya mulai dari berapa sih, Fit? Kalau start from-nya itu dari 50.000 itu buat bunga palsu. Oh, ada bunga palsu juga ya. Iya. Berarti kita bisa request nih mau pakai bunga palsu atau mau pakai Bunga fresh juga ada. Oke, Fitri, selain sibuk di bisnis, Fitri ada kegiatan apa lagi sih? Ada sih, aku selalu ikut volunteer panitia-panitia gitu di Kota Bandung karena itu nguntungin juga sih buat pengalaman. Terus CV juga ya, iya, nambah-nambah buat di CV CV. juga karena anak semester akhir kan butuh Iya, tambahan. iya. Iya. Aktif sering ikut webinar juga kan? Iya benar, itu webinar tuh penting juga kan buat anak semester akhir. Ya, soalnya banyak banget syaratnya kan. Iya. Fitri, menurut kamu ada nggak sih tips buat teman-teman Upnews nih yang mau ngejalanin bisnis gitu loh, kayak Fitri sekarang? Coba aku minta tipsnya deh dari Fitri kayak gimana? Kalau menurut aku jangan takut buat mencoba hal baru karena belum tahu kan kita keuntungan mana yang bakal didapat gitu dari bisnis-bisnis yang mana, jadi coba aja dulu. Itu teman-teman jangan takut buat mulai bisnis karena bukan dari keuntungannya aja, tapi teman-teman tuh bisa tahu gimana caranya kita mengelola bisnis dengan baik, cara kita ngatur manajemen waktu. Ya pokoknya banyak banget lah benefit-benefit kalau kita ngejalanin suatu bisnis tuh. Mungkin cukup ya obrolan kita kali ini. Semoga teman-teman bisa dapet poin-poin yang mungkin teman-teman bisa ambil dan bisa menjadi motivasi nih buat teman-teman biar bisa jadi kayak Fitri. Makasih, bye-bye.